qadha dan fidyah. Dan tema ini tentu sudah sering kita bahas dan sering kita ulangi. Tapi tidak salahnya kita murojaah, kita mengulang. Semoga ini akan memperkuat dan memperkokoh ingatan kita. Dan tentu ini adalah ilmu yang harus kita terus pelajari dan kita dakwahkan terkhusus kepada orang-orang yang terdekat kita. Karena masalah ini adalah masalah yang sangat berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mengetahuinya, maka ini akan menjadi satu hal yang mana kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Secara umum, setiap muslim mukallaf dan mereka tidak ada halangan untuk udzur syar'i, maka mereka adalah orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan apabila seorang yang mereka sudah mampu dan memenuhi syarat dan dia tidak puasa, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i, sebuah hadis sahih, bahwa orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa bukan lantaran ada udzur syar'i, maka di akhirat akan dirobek pipinya. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau puasa atau mereka membatalkan puasa. Kalau bahasa kita adalah mokel sedangkan tidak ada udzur syar'i. Kemudian kaidah umum juga, hukum asal setiap orang itu tentu ketika sudah diwajibkan berpuasa maka tidak boleh dia membatalkannya, kecuali ada udzur syar'i atau ada sesuatu yang menimpanya yang mengharuskan dia membatalkan puasa. Adapun masalah qadha dan fidyah itu sangat berkaitan erat dengan penyebab dia tidak puasa atau juga orangnya atau pelakunya. Maka di sini muncul hukum-hukum yang dirinci oleh para ulama. Jadi hukum ini berbeda antara yang satu dengan yang lain karena disebabkan kondisi atau pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu adalah puasa. Yang pertama singkat saja, ada tabel yang ingin saya sampaikan yang berkaitan tentang masalah qadha, yang ini akan meringkas materi ini. Pertama adalah terkait anak kecil Anak kecil tentu yang belum baligh maka tidak diwajibkan untuk berpuasa hukum asal tetapi alangkah baiknya orang tua itu mengajarkannya sebagaimana diajarkan oleh para sahabat Rasulullah. Bahkan sahabat untuk memberi motivasi anak-anaknya, memberikan hadiah kepada anaknya agar mau menuntaskan puasa Ramadan. Tapi apabila anak kecil itu puasa, kemudian dia membatalkannya dan dia sebenarnya adalah orang yang belum wajib, atau dia memang anak kecil yang tidak diwajibkan berpuasa dan dia tidak puasa, maka otomatis dia tidak ada yang namanya qadha atau fidyah. Kemudian ketika ada orang juga yang hilang akalnya, jadi hilang akal. Hilang akal ini ada dua kondisi. Yang pertama yaitu adalah tidak disengaja, hilang akal, misalnya jatuh, terbentur kepalanya, kemudian dia pingsan atau memang tidak sadarkan diri. Ini tentunya dia orang-orang yang ketika dia terus menerus hilang akalnya atau majnun atau gila, maka dia tidak ada qadha dan fidyah, dan orang-orang terdekat atau saudaranya tidak wajib membayarnya. Namun apabila hilang akalnya itu disengaja dan memang dalam rentan waktu yang tidak lama, bertahun-tahun, dan dia sengaja seperti orang yang mabuk, orang yang muskir, atau orang yang ngelem, orang yang ngelem kalau bahasanya ini, maka dia ketika sudah sadar atau di waktu yang lainnya, maka dia diwajibkan untuk qadha, dan dia tidak wajib fidyah. Ini adalah orang yang hilang akalnya. Kemudian orang yang sakit, ada orang yang sakit yang mana ini juga sangat berkaitan erat dengan hukumnya.
Orang sakit itu ada dua kondisi. Yang pertama, orang sakit yang diharapkan kesembuhannya, sebagaimana orang yang sakit meriang, orang yang tiba-tiba mungkin batuk pilek, yang kemudian dia tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, dan dia sangat diharapkan kesembuhannya ketika bulan Syawal atau bulan berikutnya. Maka orang ini dia wajib untuk mengqadha, tetapi tidak dibebani untuk fidyah. Hasmi, sebuah gerakan kebangkitan.